Halo semua, kali ini kita akan mereview salah satu jenis pisau yang digunakan oleh TNI. Ini salah satu pisau jatah untuk TNI. Ini pengadaan tahun 2008. Ini sudah lama, usianya sudah 12 tahun. Kalau anak-anak ini sudah main TikTok. Ini barang lama tapi baru, sepertinya belum pernah dipakai. Buktinya ini masih kenceng, diginiin gak lepas. Belum sering keluar masuk ke lubang ini. Konon katanya, sesuatu yang sudah sering keluar masuk jadi longgar lubangnya. Ini sarung pisaunya ambidextrous, bisa begini, jadi bisa dua gaya. Nah, pisau ini seperti Aitor Jungle King 2. Tapi sayangnya, ini sepertinya bukan Aitor. Di sini tidak ada logo Aitor, hanya tertulis TNI. Di bilahnya juga tidak ada tulisan Aitor Jungle King 2, hanya tertulis nomor dan tahun pengadaan. Pisau pengadaan tahun-tahun yang dulu memang asli Aitor, tapi untuk yang belakangan hanya tertulis logo TNI. Contohnya ini, pisau pembagian tahun 2018 untuk pasukan perdamaian PBB di Kongo juga hanya tertulis TNI, dan bilahnya tidak ada tulisan apapun. Ini juga pisau Raider, bentuknya Aitor Komando, tapi di sarungnya, tempat logo Aitornya bergambar logo Raider. Kalau ini, pisau pengadaan tahun 98, masih Aitor. Dan salah satu kelebihan dari Aitor adalah mereka melakukan kontrol kualitas dengan melakukan tes kekerasan atau hardness test pada setiap bilahnya. Ada bekas titik dari hardness test di setiap bilahnya. Kalau yang ini sama sekali tidak ada. Kemungkinan ini buatan lokal atau produk impor dari negara yang lebih murah. Apakah ini pembajakan? Mungkin tidak juga. Karena kalau di luar negeri, misalnya di Amerika, ada beberapa pisau yang bentuk dan kelengkapannya sangat mirip dengan Aitor Jungle King 2. Tetapi dengan merek yang berbeda, misalnya Maxam, ada juga Rui Thunder 2. Harganya jauh lebih murah, di kisaran $20, sekitar 300-an ribu. Harga Aitor yang ori berkisar $143. Dengan kurs sekarang mungkin hampir 2 juta rupiah. Untuk perbandingan, kita juga akan menguji pisau Aitor Jungle King KW. Ini adalah KW yang paling hina. Harganya hanya 95.000. Rata-rata Aitor KW harganya 150-300 ribuan. Kalau ini KW Hure yang stratanya paling bawah. Aitor KW yang lain malu temenan sama ini. Nah, pisau yang jatah TNI ini, tali sarungnya ini dari kulit. Ini kulit asli, bukan imitasi. Ini benar-benar dibuat dari jenazahnya sapi. Ini lubangnya cukup lebar untuk dipasang pada kopel rim. Ini sangat kuat, tetapi sedikit lebih berat. Aitor yang asli bahannya dari nylon, lebih ringan. Sarungnya ini dari plastik. Pada bilah pisaunya hanya tertulis nomor dan tahun pengadaan. Pada sarungnya ini hanya terdapat tulisan TNI di logonya. Bilahnya ini dari high carbon stainless steel. Jadi stainless steel dengan kadar karbon yang tinggi. Ini gagangnya berbentuk silinder dari aluminium. Kalau Aitor KW ini tertulis Aitor Jungle King 2. Di sini juga ada lingkaran tempat untuk tes kekerasan, tetapi ini tidak ada bekas hardness testnya. Jadi yang bikin ini nggak ngerti fungsi dari lingkaran ini. Bentuknya mirip, tapi sangat jelas pisau jatah TNI ini pengerjaannya lebih rapi. Kita simpan dulu pisau KW ini. Sekarang kita lihat pisau TNI. Ini bilahnya bentuknya lurus dengan ujung runcing, tipenya drop point, dirancang agar kuat untuk menikam. Ini terasa cukup tajam, tapi tidak setajam silet, karena sesuai peruntukannya untuk pisau survival, di mana kadang digunakan untuk menebas kayu keras misalnya. Kalau terlalu tajam, yang artinya ujungnya tipis, malah akan cepat rusak. Pisau yang KW-nya juga sama,
malah ini terasa lebih tajam. Kita coba seberapa tajam. Ini tidak bisa untuk mengiris kertas, jadi tidak setajam silet. Karena ini memang untuk pekerjaan umum, mulai dari mengiris sampai membelah kayu. Beda kalau misalnya pisau khusus untuk pisau sembelih atau pisau untuk pekerjaan kecil. Seperti misalnya ini, pisau multitools. Ini merek Leatherman Super Tool 300 buatan Amerika. Boleh dicek harganya di Google karena saya mau pamer. Ini bisa untuk mengiris kertas seperti ini. Pisau TNI ini cukup tebal, tebalnya sekitar 5 mm. Di punggung bilah ini ada mata gergaji. Titik berat pisau ini ternyata ada di gagangnya, lebih berat di belakang. Sebenarnya ini kurang ideal untuk menebas, karena untuk pisau tebas, sebaiknya titik berat ada di ujung pisau. Jadi momentumnya lebih besar. Pisau dengan titik berat di gagang lebih cocok untuk bertarung karena lebih mudah dimainkan. Nah, gagang pisau ini berbentuk silinder. Ini ada kelemahan dan kelebihannya. Kelemahannya, ketika kita tidak melihat pisau yang digenggam, misal di tempat gelap, kita tidak tahu di mana letak sisi tajam dari pisau. Bisa saja nanti kita menebas seperti ini. Jadinya bukan menebas, tapi menabok. Kalaupun meraba handguard, tetap masih bisa salah menebas dengan punggung pisau. Jadi untuk mengetahui posisi sisi tajam pisau tanpa melihat, kita harus meraba bagian bilahnya. Pada bagian ujung gagang atau istilahnya pomel terdapat tali. Ini digunakan sebagai pengaman diikatkan ke tangan saat menebas. Jadi pada saat tangan atau gagang pisau licin, kalaupun lepas, pisaunya tidak akan terbang mengenai orang di depannya. Di pisau KW ini juga ada tali. Ini talinya, astagfirullahaladzim. Ini tali sepatu. Bener-bener ini yang bikin pisau nggak ada akhlak. Mudah-mudahan sih ini tali sepatu sebelah kanan, jadi agak lebih sopan. Ini talinya juga sangat pendek. Mungkin ini satu tali dibagi dua. Betul-betul mempraktekkan prinsip ekonomi. Sekarang kita lihat, kita cek bahannya. Ini bilahnya dari baja. Magnet bisa nempel di sini. Sedangkan handguard dan gagangnya tidak tertarik magnet, karena ini aluminium. Bagian pomel ini bisa dibuka dengan cara diputar, ada ulirnya. Ini di dalamnya ada kompasnya. Sedangkan yang ini tidak bisa dibuka. Jadi pasti tidak ada kompas di dalamnya. Mungkin Jawa Pos. Ini agak berat, mungkin yang ini tembaga. Yang pasti bukan besi, karena akan mengganggu kompas. Kalau yang ini, malah terasa seperti plastik. Tapi coba kita cek. Saya tidak menganggap pisau seperti seorang wanita. Tidak perlu diperlakukan dengan lembut atau dengan kasih sayang. Jadi nggak apa-apa dikasari, termasuk pakai kikir kasar. Ternyata ini aluminium. Yang ini ternyata juga aluminium, bukan plastik. Mohon maaf sudah suudzon. Mungkin yang ini bagian ulirnya yang tembaga, sehingga agak berat. Oh, ternyata aluminium juga. Masih menjadi misteri dari mana beratnya ini berasal. Tadi sudah disebut kekurangan gagang silinder. Sekarang salah satu kelebihannya adalah bisa untuk menyimpan sesuatu. Ini tabung berisi peralatan di dalamnya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu konstruksi pisau ini. Kita lihat seberapa dalam. Bilah pisau ternyata hanya sampai sepanjang ini. Dan bilah pisau ditahan oleh satu pin di sini.
Konstruksi ini jelas tidak sekuat pisau dengan konstruksi full tang, di mana bilah menjadi satu kesatuan dengan gagang. Tetapi ini ada kelebihannya. Pisau ini bisa menjadi mata tombak. Kita tinggal memasukkan gagang sapu, bukan, maksudnya kayu di sini, dan jadilah tombak. Kita tutup lagi, dan ini bagian dalamnya kedap air karena ditutupnya ada cincin karet sebagai seal. Titik berat pisau ini yang berada di gagang, ini juga kurang ideal jika digunakan sebagai pisau lempar. Karena pisau lempar, titik beratnya sebaiknya berada di tengah. Kemudian, kalau dilempar dengan dipegang pada bilah juga berbahaya, karena ini ada mata gergaji, ini bisa melukai tangan. Jadi harus dilempar dengan dipegang gagang. Pisau ini seluruhnya terbuat dari logam, mulai dari bilah sampai ke gagang. Nah, kelemahannya adalah ini menghantarkan listrik. Jadi berbahaya jika dipakai untuk memotong kabel yang berisi arus listrik. Ini beda misalnya dengan pisau marinir buatan Eichhorn, gagangnya full dari semacam karet, tidak menghantarkan listrik. Kita coba apakah pisau ini menyalurkan listrik. Ternyata tidak terasa. Mungkin ini karena ada lapisan catnya, atau mungkin karena arusnya terlalu kecil. Kita coba arus yang lebih besar. Kita coba tusukkan pada listrik PLN. Tapi nggak usah dicobalah. Saya masih ingin hidup lebih lama. Masih penasaran pengen lihat Kak Seto ganti model rambut. Sekarang kita lihat saja apa isi dari tabung ini. Ini ada pinset. Kalau misalnya kulit kena duri, bisa dicabut pakai ini. Boleh juga untuk mencabut jenggot, bulu hidung, dan bulu-bulu lainnya. Lalu ini ada mata pisau kecil. Ini untuk pekerjaan-pekerjaan kecil. Ada peniti untuk pertolongan pertama pada kancing dan resleting. Lalu ada plester luka. Tulisannya steril, tapi sudah tidak meyakinkan kalau ini steril, karena ini sudah 12 tahun, sudah rusak. Lalu ada korek api dan kertas keretanya. Hanya ada 2 batang. Ini untuk darurat, bukan buat nyalain rokok. Kita coba apakah masih bisa menyala. Ternyata masih bisa. Lalu ini ada tali pancing dan kail. Kailnya ada 2. Ini ukurannya kecil. Mungkin hanya kuat untuk memancing ikan-ikan ukuran yang tidak terlalu besar. Dalam kondisi darurat tidak ada makanan, kita bisa memancing di sungai. Kalau beruntung bisa dapat ikan gabus, lele, atau nila. Kalau sial dapatnya ikan sapu-sapu, tergantung amal perbuatan. Lalu ada pensil kecil, siapa tahu dalam kondisi darurat perlu bikin surat wasiat. Kemudian ada benang dan jarum. Ini bukan untuk menyantet musuh, tapi ini gunanya kalau misal baju robek sedikit, bisa dijahit pakai ini. Benangnya secukupnya, jelas tidak bisa untuk main layangan. Dan ini pemberat tali pancing tadi. Kita bersihkan dulu. Sekarang kita lihat sarung pisaunya. Di sini ada pisau kecil. Ini pisau skinner, bisa untuk menguliti binatang buruan. Bisa juga untuk pekerjaan-pekerjaan kecil lainnya. Di sini ada semacam hook, bisa untuk memotong benang atau tali kecil, atau juga untuk memotong kulit saat menguliti.
Di pangkal pisau kecil ini ada pembuka tutup botol. Selanjutnya ada kantong di sini. Isinya ternyata korek api. Ini korek anti badai, tidak mudah mati kena angin. Nah, kalau yang ini boleh untuk menyalakan rokok. Kemudian di dalam sarung ini ada peralatan lagi. Kalau pisau satunya tadi yang KW isinya kosong, jadi cuma pisau saja. Di belakang ini ada plat logam mengkilap. Ini bisa untuk cermin, tapi fungsi utamanya adalah untuk memberi sinyal dengan memantulkan sinar matahari. Kemudian di sini ada tali karet. Ini tali untuk ketapel, tapi ini sudah terasa agak kering dan mulai agak ketas karena ini sudah cukup lama. Untuk membuat ketapel menggunakan sarung pisaunya. Di sarung pisau ada besi, bisa dibuka. Lalu karetnya dipasangkan di besi ini. Kemudian ini untuk tempat peluru ketapelnya. Nanti karet ini dipotong dan ini dipasang di tali karetnya. Di ujung sarung ada tali dan pengunci. Fungsinya ini, ketika pisau dipasang di pinggang, tali ini diikatkan ke paha, sehingga saat dibawa berjalan atau berlari, sarung pisau ini tidak bergerak ugal-ugalan. Pada sarung pisau ini di balik lilitan tali ada batu asah. Batu asah untuk mengasah pisau. Untuk menggunakannya, lilitan tali ini harus dibuka. Tali ini sendiri, kalau dibuka cukup panjang, bisa dimanfaatkan untuk menjemur baju misalnya. Nah, ini batu asahnya berwarna putih. Berikutnya, kita akan menguji pisau ini. Kita akan membandingkan kedua pisau ini. Sebelumnya kita lihat dulu pisau ini. Ini yang Aitor KW, pengerjaannya kurang rapi, kurang presisi, terkesan asal jadi. Bisa dilihat di sini, bekas gerinda ini tidak sama kiri dan kanan. Orang yang bikin pisau ini tidak boleh poligami, karena jelas dia tidak bisa berlaku adil. Menggerinda saja tidak seimbang kiri dan kanan. Nah, di video berikutnya, kita akan mengadu kedua pisau ini. Sekarang, kita adu beneran kedua pisau ini. Silakan klik di sini untuk melanjutkan ke video berikutnya.